Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi di bab penelitian sosial, yaitu mengenai teknik pengambilan sampel, di mana teknik pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif itu berbeda. Yang pertama yang akan kita bahas adalah teknik pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif ini terbagi menjadi random sampling dan non-random sampling. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu random sampling. Random sampling terdiri dari 4 teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana anggota suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Misal bisa dilakukan melalui undian, tabel, atau menggunakan komputer sebagai media pengacaknya. Nah, ciri-ciri dari simple random sampling ini adalah populasinya bersifat homogen, artinya memiliki sifat dan ciri yang relatif sama, dan kemudian populasinya itu tidak terlalu besar. Nah, yang kedua ada stratified random sampling. Ini merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada suatu populasi yang terdiri dari beberapa strata. Nah, kemudian dari masing-masing strata itu diambil sampel-sampel yang terpisah. Yang ketiga adalah cluster random sampling. Cluster random sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara individual. Nah, kemudian yang keempat adalah area random sampling. Area random sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah, karena masing-masing wilayah itu memiliki ciri-ciri yang berbeda sehingga harus diambil wakil dari setiap wilayah. Nah, yang selanjutnya adalah non-random sampling. Di dalam non-random sampling ini terdapat 2 teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah quota sampling, di mana ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai mencapai jumlah atau kuota yang diinginkan oleh peneliti itu terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah incidental sampling, di mana ini merupakan teknik pengambilan sampel secara kebetulan. Jadi, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, maka ia akan dijadikan sebagai sampel dengan catatan orang yang kebetulan bertemu itu dipandang cocok sebagai sumber data. Yang selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel pada penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian kualitatif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti atas dasar pertimbangan yang dibutuhkan peneliti. Nah, di sini ada beberapa syarat dalam purposive sampling. Yang pertama, pengambilan sampel didasarkan pada ciri, sifat, dan karakteristik tertentu. Dan yang kedua, sampel yang diambil itu benar-benar mewakili populasi. Artinya, sampel yang diambil itu paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah populasi. Nah, yang kedua adalah snowball sampling. Snowball sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel secara berantai. Maksudnya secara berantai di sini adalah jumlah respondennya semakin lama itu semakin banyak. Jadi pada awalnya peneliti itu hanya menggunakan 1 responden. Nah, kemudian dari 1 responden itu peneliti akan mendapatkan informasi mengenai responden lain. Nah, itu akan berlangsung seterusnya sehingga jumlah responden semakin lama itu akan semakin banyak. Jadi kesimpulannya, pada teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif itu terdapat random sampling dan juga non-random sampling, di mana random sampling ini terdiri dari 4 teknik, yaitu simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dan area random sampling. Kemudian non-random sampling itu terdiri dari quota sampling dan incidental sampling. Kemudian pada penelitian kualitatif terdapat 2 teknik dalam pengambilan sampel, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Sekian pembelajaran kita pada hari ini yang membahas tentang teknik pengambilan sampling. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.